Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya Mujilan akan menyampaikan ya, apa istilahnya panduan belajar dalam mempelajari topik yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi akuntansi. Tentu di bagian pembelajaran sistem informasi akuntansi ya. Baik, jadi yang mungkin saya maksud dengan panduan belajar tadi, gitu ya, itu mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, panjang lebar mengenai materi PPT atau materi buku, gitu ya, atau mungkin ya yang tertulis di apa itu ya materi yang pernah saya tulis buku saya itu ya, kumpulan dari berbagai itu mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail. Oke, jadi konteksnya untuk belajar dewasa ini bukan hanya saya sebenarnya ya yang diharapkan itu kan adanya student center learning ya. Nah, kalau student center learning itu kan siapa yang belajar itu fokusnya kan ada di siswa gitu atau mahasiswa lah kalau Anda ya. Nah, peran dosen apa di sini? Peran dosen itu sebagai bolehlah sebagai boleh motivator, boleh tutor, boleh juga apa ya? Nah, paling tepat itu fasilitator ya. Fasilitator kan memfasilitasi Anda untuk belajar. Nah, ini pemahaman yang perlu dibangun dulu ya. Kalau biasanya dijelaskan detail satu persatu, nah itu sebenarnya sih apa itu Teacher Center Learning atau TCL sebenarnya ya. Ya, kan ada tugas. Nah, itu tugas memang bagian Anda ya, Student Center Learning. Ya, tentu tidak semua saya lepas gitu ya. Tapi ada bagian yang penting mungkin akan saya sampaikan. Nah, semacam itu yang perlu dipahami dulu sehingga memang Anda untuk membaca, untuk memahami, untuk mencari sendiri, searching internet, mencari di buku itu menjadi tanggung jawab Anda sebenarnya. Nah, dosen mungkin hanya menunjukkan dan ya tentu saja sih sudah mempelajari lebih dahulu ya. Tidak sekedar tolong baca ini, tolong baca itu ya. Tentu kita sedapat mungkin untuk memahami atau mempelajari terlebih dahulu karena memang seperti itu ya. Baik, kita akan lihat mulai dari apa ya materi. Oke, jadi materi. Nah, untuk dibela saat ini kan sudah dibagi menjadi input, ya, proses dan output gitu. Input itu kan materi yang sudah disiapkan untuk bekal Anda, ya, untuk dibaca, untuk dipahami, ditelaah, mungkin ya panduan, mungkin apapun ya, itu adalah input belajar atau hal yang harus Anda pelajari. Nah, itu mungkin perkembangan yang baru ya di semester ini gitu misalnya. Nah, di situ mungkin materinya akan banyak ya. Misalnya ada 5 atau mungkin lebih, 2, 3, bahkan bisa 2, 3 itu lebih dari, kurang dari 5 ya. 5, 6, 10 ya. Tapi itu kan tidak akan mungkin jika itu dibahas di dalam apa ini jam pertemuan perkuliahan. Tidak akan mungkin ya. Nah, satu SKS kan di kelas kan 50 itu belum presensi, belum macam-macamnya ya. Nah, termasuk membuat video dan sebagainya. Nah, itu materi perlu Anda download dan ya disimpan secara baik. Kemudian uh, jangan lupa untuk dipelajari. Saya katakan apa tadi? Tekanan saya di
mempelajari. Ya, beda ya dengan hanya dibaca gitu. Kalau membaca saja kan belum tentu mempelajari ya, betul nggak? Saya bisa baca satu bab selesai dalam mungkin berapa ya, setengah jam ya, satu bab selesai dalam setengah jam gitu ya. Tetapi ketika ditanya apa isinya, apa ya tadi, nah itu kan berarti membaca saja tapi tidak mempelajari. Nah, apa ini, ketika mempelajari sesuatu itu kan biasanya disertai dengan mungkin menimbulkan pertanyaan di dalam diri, kemudian yang lebih tinggi lagi tuh melogika itu, ada yang A, ada yang B, A dan B ada hubungannya enggak ya? B, oh kok C itu apa? C itu bagian dari A apa bagian B ya? Nah, itu namanya belajar. Saya kira itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan Anda ya. Karena ketika di masa depan Anda mungkin akan banyak mengambil keputusan yang berdampak ya tidak hanya bagi diri sendiri tapi banyak orang yang akan merasakan keputusan Anda gitu. Sehingga mempelajari jalinan, logika dan sebagainya itu sangat diperlukan. Nah, salah satu indikatornya nanti di dalam proses itu ya, mungkin akan memunculkan suatu pertanyaan ya, berarti ada pertanyaan. Nah, nanti akan saya buka itu di forum ya. Saya buka di forum pertanyaan itu, unek-unek itu atau hal yang tidak sesuai, mungkin buku saya bisa salah loh ya. Perlu saya katakan bahwa buku itu berproses itu dari semester ke semester yang saya pun eh, tidak akan pernah merasa puas dan merasa bahwa itu selesai gitu ya. Akan selalu dikembangkan. Bahkan mungkin nanti sebenarnya bisa di pertengahan itu sebenarnya ada tambahan tuh di depan gitu ya. Ya akan saya usahakan kalau ada tambahan saya kasih tahu gitu ya. Ya, itu maksudnya. Nah, pertanyaan yang di dalam forum itu kan akan muncul ya, bisa dilihat oleh siapapun. Nah, ketika seorang, oh, saya katakan Anda ya, ketika Anda itu sudah membaca, memahami, melogika, mungkin gitu ya, mempunyai ide, mempunyai komentar, mempunyai apapun terhadap pertanyaan dari teman, maka Anda bisa membantu. Membantu itu juga belajar loh ya. Karena dengan membantu kita otomatis berpikir, merenung, mencari jawab yang betul. Bahkan yang paling sering menjadi masalah itu adalah apa itu merangkai kata. Jadi peserta itu eh, dapat menjawab di dalam forum ya. Ingat student center learning, mungkin dosennya delik gitu ya. Delik itu bersembunyi mengamati ya. Kalau ada yang rodok istilahnya kan mungkin wah jawabannya keliru berat ini, tapi kok belum ada yang meluruskan, nah itu akan masuk lah saya gitu ya. Tapi selama bisa diputuskan sendiri dan apapun, nah itu silahkan diskusikan gitu ya. Oke, ya mungkin nilai itu nomor dua lah ya, tetapi mungkin juga sebagai reward mungkin akan masuk ke poin aktivitas atau poin partisipasi gitu ya, sebagai bagian dari tugas. Itu nomor dua ya, yang penting kan belajarnya ya. Mau partisipasi sering otomatis ya akan kelihatan gitu ya. Oke, nah itu tata cara belajar yang saya sampaikan ya untuk di materi yang pertama. Oke, nanti Anda bisa melihat apa ya di situ materinya mungkin apa ya. Di situ nampaknya ada ini buku atau petikan buku. Mungkin saya copot per bab, mungkin semuanya ya. Kalau semuanya mungkin berlaku untuk apa itu pertemuan berikutnya tinggal bab berapa gitu ya. Mungkin buku ya, mungkin PPT yang saya PDF-kan gitu. Mungkin juga bisa artikel yang mendukung topik tentunya. Nah, itu Anda bisa download dan pelajari. Ya, jadi sangat dituntut kemandiriannya. Memang tidak saya minta, oh tolong baca ini bagian ini ya itu eh,
Ya kasihan ya yang pinter itu yang pengen tahu lebih harus dibatasi hanya itu ya. Yang bisa lebih silahkan berlebih, idenya diperbanyak gitu ya. Kalau yang masih belum paham ya diulang lagi ya, itu level Anda masing-masing. Oke, kita akan lihat materi ya. Ini adalah materi yang berupa PPT ya, yang saya PDF-kan itu. Nah, itu nanti bisa Anda lihat di situ ada isinya seperti itu ya. Oke. Kemudian juga ada yang lain. Nah, ini adalah buku ya, yang edisi ya 21 ya. Meskipun perubahannya ya beberapa, agak berubah banyak di bab 1 ya. Saya tambahi apa strukturnya ya. Nah, ISBN-nya belum ada, mungkin nanti urus Haki ya. Tapi karena ada apa itu panduan atau silabusnya berubah, maka buku ini juga berbeda ya penyampaiannya karena Anda pakai buku Romni dan seterusnya ya. Nah, tapi di sini ada konsep dasar yang perlu Anda lakukan mungkin Anda membaca itu satu di bab satu mungkin sebagian akan kita lanjutkan di sesi hari berikutnya ya di pertemuan berikutnya. Pada kesempatan ini memang lebih banyak ke definisi ya. Satu SKS dari pertemuan pertama. Satu SKS kan untuk silabus dan belajar gitu ya. Apa itu cara tata cara perkuliahan gitu. Nah, ini mungkin yang tertuang di dalam PPT yang tadi ya. Coba saya lihat lagi. Nah, itu kan ada pengertian dasar ya. PPT ini yang teks tadi saya singkat menjadi bagian ini ya, ranah definisi ada satu, dua, tiga gitu. Ada sistem, ada informasi, ada akuntansi, dan ada sistem informasi akuntansi. Coba kita lihat lagi. Ada pengertian gitu ya, dasar atau apa? Ranah ya, ranah pengertian gitu ya. Nah, kemudian juga ada di situ buku mengenai sistem. Ini bisa disebut komponen, tapi juga ada yang menyebutnya sebagai definisi ya. Ada input, proses, output gitu ya. Oh, jangan cepat-cepat dong Pak, ini kan saya harus mempelajari. Nah, itu ingat student center learning ya. Hmm, nah, memang begitu ya caranya. Saya kan menunjukkan di sini ada ya yang membaca di dalamnya itu siapa ya Anda gitu ya. Itu student center learning. Bahkan termasuk mencari, oh ini salah nih Pak Agus ini boleh gitu ya. Itu berarti Anda mencari gitu ya. Kalau berdiskusi yang benar itu saya suka ya apa memang berdasar atau logis. Tapi kalau bukan diskusi tapi ngeyel itu berbeda ya. Nah, kalau ngeyel itu dasarnya kurang kuat ya. Nah, itu kemudian di situ tadi ada apa nih? Sistem ya toh. Terus ada berapa halaman itu? Dua ya, nggak sampai. Ada informasi, terus ono gambar bagus itu, ya ada data diolah informasi. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu Anda lihat di dalamnya tuh penjelasannya seperti apa. Nah, kemudian ini masih sedikit ditambahi boleh ya, Anda nambahi. Nah, nambahi terus dikasihkan saya gitu ya. Ini sementara masih sedikit ya, fresh. Mungkin semester sebelumnya belum ada ini ya, ya baru saya buat gitu ya. Maka baru sedikit gitu. Nah, sistem informasi. Jadi yang pertama tadi Anda kan memahami sistem, kemudian memahami informasi di dalam sistem dan informasi itu digabung kemudian menjadi pemahaman mengenai sistem informasi. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau ini kan ranahnya SIA ya, tentu sistem informasi atau informasi yang akan dihasilkan itu kan terkait dengan akuntansi tentu saja. Maka disitulah akan muncul namanya pemahaman atau definisi mengenai sistem informasi akuntansi gitu ya di sini. Nah, akuntansi kalau di dalam definisinya banyak ya, tapi ini saya ambil sebagai proses ya. Akuntansi as a process, accounting as a process. Maka itu adalah saya ambil proses. Nah, ini di bukunya Pak siapa itu ya? Pak Abdul Halim mungkin ada itu.
atau di Suarjono itu dari akuntansi. Nah, maka muncullah definisi sistem informasi akuntansi. Nah, kalau di bawah itu penjelasannya ya, harus dibaca dong. Iya, saya aja nulisnya bertahun-tahun. Mungkin ada yang keliru ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, belum belum. Ini sudah ya. Keliru sangat wajar ya. Ini mungkin ada yang lu ini kok jangan di sini, mungkin di bawah itu biasa ya. Nah, itu dari buku yang harus Anda ambil, kemudian bagian mana yang harus Anda baca. Oke ya. Nah, nanti dicoba untuk dibaca. Dibaca tidak hanya di jam kuliah ya. Ingat, Anda harus melihat lagi nanti apa makna beban SKS ya. Nah, kalau beban SKS-nya 4 SKS berapa itu? Kita tunggu 11 jam lebih ya. 11 jam lebih itu 2 hari ya full ya. Ya. Kalau satu mata kuliah itu sudah habis 2 hari, ya toh, 2 hari, mungkin 1,5 atau 2 hari, maka itulah yang dimaksud kenapa dikti itu maksimal sangat kalau sangat pinter baru boleh 24 gitu ya. Itu berarti yang 2 hari itu bisa dipadatkan daya tangkapnya lebih cepat itu mungkin 1 hari itu sudah nyantol gitu ya. Maka 20 itu sudah beban yang hebat gitu ya. Kalau belajarnya benar ya. Kalau belajarnya tidak benar ya 24 itu santai aja gitu ya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini sekarang saya akan memaparkan kunci-kunci ya. Nanti yang lengkap dibaca di buku. Ada yang belum saya masukkan juga sih di bukunya. Kalau di Romni itu dulu di perpus saya pinjem. Tapi saya beli ini yang edisi 14 gitu ya. Cuma berapa itu? 140-an ya kalau nggak salah. Tapi ini bukan asli ya, reprint ya istilahnya dari PDF di print kemudian di bundle gitu aja ya. Tapi lah lumayan lah. Karena itu edisi asli dari bahasa Inggris ya. Kalau saya cari yang bahasa Indonesia nampaknya baru ada yang edisi 13 ya. Saya tidak jadi beli karena beli yang 14. Kalau Anda mau beli yang 13, oke ya. Yang 13 itu sekitar harga ya 110, 120, yang ori berapa ya? 180, 160 semacam itu. Ya, tapi itu yang edisi terjemahan. Nah, itu dari buku yang apa itu literatur utamanya. Kalau buku sia seperti di buku saya di bawah itu banyak literaturnya. Tapi ya boleh yang dipunyai apa. Kalau ada perbedaan ya dicari mana yang betul. Karena jangan-jangan persepsi kita yang keliru atau konteks, konsep, latar belakang kita yang tidak cocok atau belum disesuaikan. Maka kalau ada perbedaan itu kita harus lebih dalam lagi belajar sehingga bisa menentukan oh ternyata ya contohnya yaitu yang saya maksud dengan kenapa saya memperbaiki buku saya itu terus menerus. Oh dulu saya mikirnya ini adalah definisi, ternyata itu adalah bagian dari ya itu ya misalnya. Baik, jadi tadi ranah yang apa itu dipelajari, yang harus Anda pahami sampai ngelotok. Kalau ada pertanyaan ditulis di forum, gitu ya. Oke, sepakat ya, seperti itu. Ya, ya. Ini. Jadi apa itu sistem? Ini secara umum itu harus dipelajari. Sistem apapun ada terkait dengan sistem, yaitu eh, apapun ya dalam kehidupan, dalam apapun itu ada sistem. Ya. Ada yang bilang sistem itu adalah komponen yang saling terkait. Ada yang bilang input proses, output, macam-macam ya. Ada yang bilang bahkan sistem itu apa itu ya secara otomatis berjalan atau apapun gitu ya. Nah, itu konteksnya mereka gitu ya. Tetapi di Jogianto juga menyampaikan sistem ada definisinya dua pendekatan, yaitu pendekatan proses sama pendekatan komponen. Ya, coba dicek di buku saya atau nanti di bawah ada ya. Nah, ini dicek pendekatan
prosedur, dan pendekatan komponen. Ya itu sistem diutak dulu terus. Kalau nggak paham diulang lagi gitu ya. Nah itu, nah maka tidak langsung kita berdefinisi mengenai sistem informasi akuntansi adalah gitu ya. Tapi berangkat dari apa itu sistem. Saya kira Anda juga saya lihat apa itu mengambil juga sistem informasi manajemen kan ya. Nah, kalau sistem informasi manajemen mungkin di bagian ini ya mirip ya sama ya di data informasi bisa jadi itu Anda terima juga karena di bagian awal. Jadi kayak kuliah dua mata kuliah yang berbeda bisa jadi materi awalnya sama ya. Cuma ranahnya di belakang itu yang berbeda ya. Di sini akuntansi, di yang satunya adalah manajemen. Itu berbedanya apa? Silahkan dibedakan. Kalau mau ditanyakan ke saya ya boleh ditanyakan di forum itu ya. Bedanya apa? Yo lagi masuk ya. Lagi masuk belum tahu perbedaannya ya, baru awal ya kayak gitu ya. Oke, tapi nanti harus dicari ya perbedaannya apa gitu. Kalau tidak kan repot itu. Ya, sering saya mendapat pertanyaan, Pak, apakah SIM-nya sudah dibentuk? Pak, apakah SIM-nya sudah dijalankan? Bagaimana kita bisa menjalankan SIM kalau data operasionalnya itu ya data yang menangkap input data itu tidak ada gitu ya. SIM itu kan bertugas mengolah data lanjutan dari ini akuntansi juga gitu ya. Akuntansi masuk ke dalam SIM. Ya, itu datanya kan banyak itu ya. Ya, itu maka akuntansi dan SIM terkait sangat erat tetapi ada perbedaan lingkup. Ya, itu salah satunya catat gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi mempelajari sistem dan apa itu informasi. Kalau informasi itu dibedakan dengan data, dibedakan dengan keputusan itu seperti apa gitu ya. Dijawab ya, dilihat di bawah. Kemudian akuntansi ya definisinya seperti apa sudah tadi ya. Ya. Nah, ini juga ada yang penting itu ada input, proses dan output. Ya, ini sering ya saya dengar kalau bicara soal input sistem kadang yang dibahas input, proses, output. Mungkin ini ada yang mengatakan sebagai komponennya atau bagiannya, ada yang juga menyampaikan sebagai definisi. Itu macam-macam ya. Tinggal tata caranya. Kalau definisi proses, iya, ya, sistem sebagai proses, gitu ya. Mengubah input menjadi output, ya, mengubah input data menjadi informasi. Apa itu informasi? Nah, adalah data yang sudah diolah, yaitu untuk berguna kepada pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan? Ya, mau manajemen berarti SIM atau keuangan, ya, itu ya banyak gitu ya. Kemudian bagaimana syarat berguna? Pertanyaannya banyak ya. Nah, seperti itulah belajar. Lupa pertanyaannya belum saya catat. Ya, nanti direnungkan sendiri akan bisa bertanya sendiri, yakin itu. Ya. Oke, ini ada definisi sistem dari Romney, yaitu sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dengan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saya cepat ya, tetapi Anda harus membacanya kembali terus dihubungkan dengan definisi yang lain. Yo, Pak Sugianto bilang seperti ini, kumpulan prosedur. Terus yang satu kumpulan komponen itu dibaca gitu ya. Oke, paham ya? Nanti dibaca. Ini belum saya tulis apa ya. Jadi sistem ini secara konsep itu ada dua, yang manual atau menggunakan komputer. Jangan lupa ya, sistem manual ada komputernya, bahkan ada sistemik yang semuanya manual, gitu ya. Mungkin berjalan ke sana, berjalan kemari, tanda tangan, apa itu, memeriksakan dengan kertas, itu seterusnya. Itu manual, gitu ya. Baik, kemudian ada informasi tadi. Nah, seperti itu data diolah menjadi informasi. Nah, seperti apa itu? Nah, untuk akhirnya menjadi sistem informasi itu apa? Kemudian menjadi sistem informasi akuntansi. Nah, itu untuk yang definisi pertama, topik yang pertama yang saya tuntun adalah bab definisi. Ini terus dibaca ya. Ada ini pengembangan ya, pengembangan data, pengembangan informasi, eh, kenapa informasi itu penting, kemudian cara
Ya, kemudian ini ada teknologi komputer karena ada yang sekarang itu disebut sistem yang diterapkan menggunakan teknologi komputer. Ada yang menyebut sistem teknologi komputer atau sistem teknologi informasi. Nah, macam-macam ya. Nah, seperti itu. Baik, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Jadi tetap kalaupun saya belajar menyampaikannya cepat, itu bukan berarti bahwa yang saya sampaikan itu cepat. Satu, gitu ya. Kalau saya baca semua, itu berarti saya TCL atau Teacher Center Learning. Yang kedua, kuota dan pulsa gitu ya. Yang ketiga, bagian Anda belajar akan berkurang ya. Nanti dalam proses semoga di semester ini mendapat banyak kemajuan di Anda ya dalam berpikir, berkonteks dan seterusnya. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Ya, selamat belajar.